Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghasimika, yorobun. Ya. Nanan Wirda Imnida. Ini kenapa ya openingnya pakai bahasa Korea? Karena pemirsa, alhamdulillah bintang tamu di Nikmat Ya Sedekah kali ini dari Korea. Iya benar. Tapi cuma tinggal di sana asli Indonesia. Iya nih mungkin ya ada teman-teman kita ya Mia yang nonton fansnya BTS, Blackpink, In Your Area, iya. Terus apalagi EXO gitu ya. Tapi kita nggak akan bahas itu, nggak akan bahas sekarang K-pop. bos. Nggak akan bahas K-pop, tapi kita akan berbagi cerita dengan Om Setiawan, kita manggilnya Om Setiawan, bagaimana beliau mensiarkan dakwah sampai ke Korea. Karena yang terkenal dari beliau nih, Jos. Seorang pengusaha asal Indonesia yang berkarir di sono mulai dari seorang tenaga kerja ya, tapi kemudian bisa mempekerjakan orang Korea. Bahkan punya restoran kan. Ya iya, bisa mempekerjakan orang Korea. Dan makannya enak banget ya. Makanannya enak banget. Telurnya enak banget sama sambelnya. Gula. Alhamdulillah. Ceritain. Apa tuh? Kalau makanan enak gula. Iya, Bapak tuh suka julid pemirsa. Suka julid, pokoknya kalau makan enak banget, garam, gula. Micin. Begitu. Oke, assalamualaikum pemirsa. Jangan nggak percaya bahwa kita bisa menaklukkan negara lain. Jangan nggak percaya kita bisa menang di negara lain. Jangan nggak percaya kita bisa sukses di negara lain, apalagi cuma di kota lain. Ya, kita masih Muharram, masih ada di suasana Muharram, ada spirit hijrah, jangan lupa kok. Ya nggak, kadang-kadang kita pindah kota aja ngeri-ngeri gitu kan. Ntar gitu gimana, tunggu mana gitu. Nah, Pak Setiawan ini sudah membuktikan bahwa dimanapun ada Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal dimanapun tetap berbagi. Iya. Nah itu dia resepnya. Komi, disapa langsung dong Om. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Kita terakhir ketemu kamu nih Pak? Terakhir ketemu di Korea itu tahun berapa? 2014 ya. Hah? 2004. Enggak dong, enggak 2016. 2016, 17, iya. 15 waktu proses penggalangan masjid di Yerusalem itu. 15 tahun 2019. Udah kesana lagi kan orang kaya bolak-balik Korea. Oh iya. Gimana sih? Papa nggak ngajak kita. Mama doang. Tapi kalau Ustadz kan mulai tahun 2012 ke sana. Bolak-balik ya. Ya, kalau Umi sama Mbak Wirda kan tahun 2015 kita di Darussalam itu tadi gitu kan. Mulai proses penggalangan masjid yang peresmian tahun 19 kemarin. Pemirsa belum tahu nih Pak Setiawan bahwa Pak Setiawan juga sama kawan-kawan aktif membangun masjid di sana. Ceritain dikit dong sebelum kita bicara perjuangan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cerita sedikit tentang proses pendirian Masjid Darussalam ya tadi di Korea tentunya yang di Hwasong yang dibina sama Ustadz Yusuf Mansur itu mulai tahun 2015 sampai tahun 2019 ya Tati. Ustadz sendiri menargetkan 4 tahun itu harus Masjid Darussalam sudah berdiri dan kebetulan Ustadz ini sudah di sana membangun masjid itu kalau nggak salah 3 sampai 4 ya Tati yang mulai penggalang dana itu tadi. 4 masjid di negeri orang. Yang proses dari Ustadz sendiri dan dari teman-teman ada 1 yang permanen tapi kalau yang lain kan sewa aja ya Tati. Yang 3 itu dari Ustadz sendiri mulai dari Changwon, kemudian Kim Hye, kemudian Masjid Darussalam yang Ustadz jadi kangen ke sana lagi. Yuk. Ayo. Ini itu kan. Pak Setiawan, ini orang-orang nih pengen tahu, bener gak sih waktu Pak Setiawan ke sana juga sebagai tenaga kerja Indonesia? Ya pertama saya masuk tahun 2004 ke Korea itu sebagai tenaga kerja. Ya seperti teman-teman lah, seperti rekan-rekan yang bekerja di sana, seperti TKI ke sana. Kerja di pabrik, saya kerja di pabrik kurang lebih cuma 3 tahun tadi itu, 3 tahun sampai 4 tahun lah. Kemudian ya kalau buat seorang pejuang 3-4 tahun dibilangnya cuman. Nah, berarti kan ya, cuma 3 emang tahun 4 hebat tahun kan? gitu. Kemudian saya punya, karena saya di sana rajin di LSM itu loh, jadi di shelter lah kalau sana itu di rumah migran sana saya aktif di sana. LSM teman-teman pemirsa tahu artinya? Dia tahu? Enggak. Lembaga Swadaya Mansur. Iya. Itu organisasi yang bergerak nolongin teman-teman buruh migran. Kalau ada masalah hukum gitu ya. Iya betul. Kalau ada masalah kemudian kekerasan. Dan karena aktif di organisasi itu akhirnya
Mas Tiawan dan kawan-kawan yang aktif itu kenal dengan banyak peluang. Ya betul, banyak peluang, banyak teman-teman dan banyak gojolokan dari teman-teman. Oh, gitu? Ya, masa istrinya orang Korea nggak punya usaha gitu loh. Jadi Oh kan iya, terus satu ya, lagi pemirsa. kan seperti Ini itu yang kan. hebat dari Mas Tiawan. Istrinya orang Korea ya? Ya betul itu. Asli? Ya, asli insya Allah kita. Tapi positif orang Korea maksudnya itu. Jadi teman-teman kan condongnya ke situ, masa istrinya orang Korea nggak bisa usaha di Korea gitu loh. Ya, jadi mulai dari Diledekin situ. terus, digojlok terus. Ya, kemudian itu niat hati sama kebetulan saya punya bos di sana juga baik gitu loh, Tat. Jadi dia ngasih peluang juga. Malamnya suruh kerja di pabrik, siangnya suruh buka usaha sendiri sekelas Asiama dulu itu. Masya Allah, Masya Allah. Iya, iya, iya. Tapi semua itu juga diiringi karena saya juga sering menjalankan niat-niat yang baik seperti sedekah, bantu orang itu. Jadi kami lebih untuk bekerja lebih mudah lah untuk usaha itu kan. Iya, iya, Dan iya. kebetulan saya punya komunitas di Korea juga sudah lama kan. Iya, Mulai iya, iya. tahun 2026 itu sudah aktif di FSM itu, kemudian tahun 2026 belum ada. Sekarang baru 2020. 2016 kali. Enggak. Oh 2006. 2006 kan aktif Iya, itu. 2006. Kemudian aku tahun Bukan 2008 baru 2026. buka usaha itu. Oke. Terus akhirnya juga bisa menghubungkan dua negara ya. Ya, dua negara Korea, itu, Indonesia, Indonesia, Korea. Belanja barang di Ya, Korea, belanja jual barang di di- Indonesia ya, dan betul seterusnya itu. ya. Ya, sekarang itu kan saya pengembangan di jasa itu, Tat. Jadi jasa saya kembangkan terus itu untuk salah satunya saya punya impian seperti Ustadz juga punya pondok juga gitu loh, Tat. Iya. Dan beliau ini pemirsa, anaknya lagi menghafal Quran dan anaknya ini memang setengah Korea tapi lebih condong ke Korea karena emang bahasa Koreanya lebih fasih ya Kum ya daripada bahasa Indonesianya. Oke, ceritanya masih panjang pemirsa dan masih menarik. Jangan kemana-mana untuk Anda yang punya cita-cita pengen usaha di negeri orang dan bahkan nikah sama orang luar gitu ya. Ya pemirsa yang baru bergabung bersama kami di Nikmatnya Sedekah, sedikit preview di di segmen 1 ya, kok episode sih? Di segmen 1, jadi tamu kita ini alhamdulillah dari Korea, yang kebetulan emang asli Indonesia, cuma nikah sama orang Korea. Dan tinggal di Korea. Dan tinggal di Korea dan punya usaha di Korea. Dan udah semi Korea ya. Iya. Iya. Karena lihat dong syalnya. Weh, opa-opa. Ini kalau pernah nonton drakor Goblin ya pemirsa. Iya. Siapa namanya Mi? Siapa? Nama ceweknya tuh? Nggak tahu. Itunya si Goblin, ceweknya si Goblin. Nyonya Goblin berarti. Ya itulah pokoknya ya pemirsa, itulah ya. Udah mirip tuh.